Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah. Kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu. Ya, ini satu Zoominar yang tertunda. Jumat kemarin harusnya siang-siang. Ala kulihal pada waktu itu akhirnya kita undur karena pembicara kita lagi sibuk ini. Beliau ini CEO jadi jalan kemana. Alhamdulillah sore hari ini bisa ketemu sama Bang Adit. Wih, beliau CEO dari salah satu developer rumah. Saya pun belum pernah main nih ke tempat beliau nih. Tapi mudah-mudahan setelah ini saya dapat gambaran bagaimana rumahnya. Nah, untuk Anda keberkahan, mari sama-sama kita awali dengan bacakan surat Al-Fatihah. Semoga PKS Talks pertama ini ya, bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum Ana serahkan ke Bang Adit, ini sedikit prolog bahwa kita pengen semua orang di Pamulang khususnya gitu ya, mobil khusus lagi dia anggota PKS dia bisa punya rumah ya, nggak usah muluk-muluk dulu lebih kurang begitu kan ya, dan punya rumah sendiri dia bisa hidup dengan sakinah mawaddah warohmah dengan kondisi dan sama keluarganya. Nah, sehingga kita mulai dengan aspek-aspek yang kebutuhan primer ya, nanti setelah ini kita ada lagi PKS toh dengan tema-tema yang menyangkut hajat hidup orang ya secara primer yang mudah-mudahan itu bisa membuat warga Pamulang dia bisa punya satu kehidupan yang nyaman lah ya, bahagia, sejahtera berikutnya. Pada Bang Adit dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah itu sangat besar, Allahu Akbar, dan Allah yang maha membesarkan kita. Itulah adalah kata-kata yang memang saya awali untuk pertemuan kita. Jadi bagaimana cara mudah punya rumah? Ya Allah yang maha besar, Allah yang maha memudahkan. Artinya seperti itu. Ya, insya Allah, perkenalkan nama saya Aditya Akbar. Kebetulan saya diamanahkan sebagai developer rumah di brand Premier Land Property. Terima kasih atas kehadiran eh, peserta yang lainnya. Mudah-mudahan ini adalah wasilah untuk berbagi ilmu bagaimana cara mudah punya rumah. Nah, Amin. kebetulan eh, punya rumah atau tidak punya rumah itu adalah pilihan. Tapi niat kita pada Allah, niat kita untuk nyaman, untuk mempunyai rumah, itulah adalah prioritas yang harus kita utamakan. Jadi ketika kita punya niatan punya rumah, insya Allah Allah mudahkan untuk punya rumah. Seperti itu. Nah, berikut sedikit profil saya. Ya, panggilan nama lengkap Aditya Akbar, panggilan Adit, kelahiran 29 Maret 88, kebetulan orang Jakarta, statusnya adalah satu istri dan 4 anak. HP-nya kalau misalkan mau berbincang silakan 085771822995, Mau alamat nanya-nanya di ya, Pamulang nanya-nanya Batang. rumah ya lah ya. Nanya rumah. Betul. Mau beli rumah juga boleh. Oh, yoi Gitu. betul betul. Ustadz Agus juga mau beli rumah juga boleh, silakan. Nah, kebetulan ada dua pekerjaan. Yang pertama adalah asesor BNSP otomotif, yang kedua adalah CEO developer rumah. Seperti itu. Nah, begini Ustadz Rizky, Siap. punya rumah saat muda, mungkinkah? Kalau berpikir saat muda punya rumah, pasti mungkin. Karena pengalaman pribadi, alhamdulillah, saya pun punya rumah di umur 24 tahun. Wajib. Seperti itu. Mungkin dan sangat mungkin tadi saya awali bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita membesarkan nama Allah, insya Allah semua yang di hadapan kita, semua yang dihadapkan Allah itu akan menjadi kecil dan mudah bagi kita seperti itu. Artinya ketika kita memperbesar dunia tidak dan memperkecil Allah itu mungkin tidak mungkin jawabannya. Tapi kalau kita memperbesar Allah maka jawabannya adalah sangat mungkin untuk punya rumah. Alhamdulillah telah terbukti dan Allah berikan rezeki kepada saya di umur 24 tahun saya juga sudah punya rumah.
dengan segala apa namanya, dengan segala wasilah yang Allah berikan dari saya kepada saya untuk mempunyai rumah gitu. Dan alhamdulillah rumah yang saya tempatin ini eh, adalah tidak pemberian dari orang tua, tetapi memang usaha dari saya pribadi seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rumah? Ya, memiliki rumah adalah kuncinya adalah ikhtiar, niat kita. Bagaimana Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ketika memang kita ingin merubah diri kita, ingin membuat nyaman rumah kita, ingin membuat nyaman ibadah kita dengan rumah sendiri, tidak diusik orang lain, maka ikhtiarlah. Kuncinya adalah ikhtiar, merubah kondisi kita saat ini untuk menjadi lebih baik seperti itu. Karena ketika tidak kita mulai dari diri kita, maka Allah tidak akan merubah kondisi kita seperti itu. Kuncinya adalah ikhtiar, ikhtiar dari diri kita sendiri. Itu Ustaz. Ya mudah-mudahan ini yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap anak muda yang saat ini dengan penghasilan yang eh, dikatakan cukup untuk bisa main game, cukup untuk bisa nongkrong-nongkrong, cukup untuk bisa ngopi-ngopi. Kita dari dua, yang pertama adalah jalur langit yang apa ya? Yang merupakan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat punya rumah adalah rezeki, bukan istidraj. Hmm. Seperti itu. Jadi niatkan bahwa punya rumah itu adalah rezeki, bukan istidraj. Ketika kita niatkan bahwa rumah itu adalah rezeki, artinya intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ditingkatkan. Artinya similar sama linear dengan apa yang kita usahakan bagaimana kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita cuek, terus ketika kita ingkar, ketika kita berriba, tiba-tiba kita punya rumah, itu merupakan salah satu indikator bahwa rumah itu bukan rezeki tapi istidraj. Hmm. Yang kedua, kalau rezeki harus dekat dengan yang maha pemberi rezeki. Artinya apapun yang kita lakukan, dasarnya niatnya inna a'malu bin niat wa innama eh, berniatlah untuk pada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kamu niatkan. Insya Allah Allah akan berikan apa yang kamu niatkan, seperti itu. Yang ketiga, kita berhamba secara umum atau berhamba dengan khusus. Kalau misalkan kita berhamba secara umum, maka rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah secara umum, pada umumnya manusia, manusia pada umumnya. Tapi ketika kita berhamba secara khusus, ketika kita berikhtiar secara khusus untuk memiliki rumah dengan niatan rumah, artinya Allah akan mengkhususkan rezeki kita. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang khusus untuk kita membeli rumah seperti itu. Terus selanjutnya adalah berdoa secara khusus untuk memiliki rumah. Kadang kita berdoa secara umum, berilah kita rezeki yang cukup, berilah kita kenyamanan yang cukup, berilah kita waktu yang cukup. Tapi kita jarang sekali ketika kita ingin mempunyai rumah, kita jarang sekali berdoa dengan khusus, ya Allah berikanlah saya rumah dengan tipe 100 dengan tanah 200 dengan kolam renang dengan tingkat 2 tingkat dengan kamar ya kamarnya 3 dengan kamarnya mandinya 5 seperti itu. Artinya doa-doa ini harus kita panjatkan secara khusus agar ikhtiar yang kita jalankan itu sama apa yang Allah terima dengan doa kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin punya rumah aja, ya Allah saya pengen punya rumah, ya nanti Allah berikan rumah walaupun itu rumah kontrakan. Artinya itu sesuai dengan apa yang kita itu. Kita ingin
punya sendiri atas nama sendiri, maka kita minta berdoalah secara khusus untuk kita memiliki rumah atas nama rumah kita sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan berkahi. Cara untuk memiliki rumah banyak, dan kita hidup sebagai muslim, hidup sebagai Islam itu mempunyai aturan yang Allah ridhoi dan Allah berkahi seperti itu. Jangan kita bersikap apapun yang kita lakukan ya harus kita lakukan, harus kita capai seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan harus Allah ridhoi dan Allah berkahi. Yang selanjutnya adalah tawakal apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sudah berikhtiar, maka yang Allah berikan adalah takdir terbaik untuk kita. Baik itu rumahnya, misalkan hanya baru satu satu kamar seperti itu. Kita bercita-cita, doa kita mau punya rumah 2 lantai dengan 3 kamar, dengan kamar mandi 5 seperti itu. Ternyata yang Allah berikan adalah hanya tanah kosong dengan 1 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, artinya itulah yang kita imanin, itulah yang kita tawakalkan, kita terima secara ikhtiar yang Allah berikan. Mungkin pada waktu itu adalah rezeki yang terbaik yang Allah inginkan, yang Allah berikan untuk kita lebih bisa bersyukur seperti itu. Nah, itulah adalah ikhtiar yang kita lakukan dengan melalui jalur langit. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan ikhtiar melalui jalur langit, kita lakukan jalur yang kedua adalah jalur dunia. Seperti itu. Nah, jalur dunia ini dasarnya adalah usaha yang kita lakukan atas niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ya, ikhtiar yang Allah berkahi dan Allah ridhoi. Artinya jalur dunia ini harus bersandar juga pada jalur langit. Ambil unit sesuai kemampuan. Nah, kemampuan kita itu berapa? Kemampuan penghasilan kita berapa? Kemampuan menabung kita itu berapa? Ketika kita diamanahkan rezeki yang cukup untuk menabung, maka kita bisa menghitung berapa kemampuan kita untuk bisa beli unit. Apakah memang beli rumah dengan harga 50 juta terlebih dahulu? Apa memang kita membeli rumah dengan harga 100 juta atau dengan harga 200 juta? Kalau misalkan berlebih, kita bisa dengan harga 800 juta dengan cash. Seperti itu. Jadi ambil unit sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya adalah miliki rumah secara bertahap. Nah, tadi yang sudah kita bahas bahwa tawakal apa yang diberikan Allah ketika memang kita bercita-cita memiliki rumah 2 lantai dengan 3 kamar dengan 5 kamar mandi, artinya itu adalah keinginan kita, ikhtiar kita. Tetapi yang Allah berikan ketika kita dikasih 1 kamar dan 1 kamar mandi saja dengan tanah yang luas, artinya ya itu yang Allah berikan. Nah, artinya Allah meminta kita Allah memberikan kita secara bertahap apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan kemampuan kita hanya 100 juta, tetapi kita pengennya 800 juta, ya udah kita beli aja dulu yang 100 juta. Nanti kita beli yang 100 juta, kita jual 120 juta. Nah, kan kita dapat untung 20 juta. Kita punya uang 120 juta, kita beli unit yang 120 juta. Kita tempatin sementara, kita tinggal sementara, kita jual lagi 150 juta. Seperti itu. Nah, kita sudah punya uang 150 juta, kita tinggal sementara di situ. Selanjutnya, kita jual lagi 200 juta. Kita beli unit yang 200 juta, seperti itu. Artinya, tidak perlu membeli unit yang langsung 800 juta yang kita inginkan, tetapi kita bertahap. Mulai beli unit kontrakan 50 juta, nanti kita upgrade 2 kontrakan, upgrade lagi 3 kontrakan, seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sampai dengan kita mau apa yang kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu unit 8. Nah, sebenarnya Allah juga memberikan kita kemudahan.
kita bisa, yang selanjutnya adalah kita bisa membeli rumah secara cash atau KPR syariah. Nah, artinya kalau misalkan kita beli cash, kita harus ada duit yang on hand atau duit yang memang ada di tabungan kita seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau beli rumah secara cash, kita ingin beli rumah yang 800 juta, artinya tabungan kita maksimalkan secara investasi tadi. Beli secara bertahap. Rumah yang 50 juta, terus kita jual 70 juta, terus 70 juta kita jual, kita beli yang 100 juta, seperti itu. Nah, itu adalah ambil rumah secara cash. Artinya ikhtiar kita, investasi kita di rumah itu secara bertahap. Nah, kalau misalkan kemampuan kita secara menabung itu sedikit, kita tidak bisa, tipikal orang yang tidak bisa menabung, artinya ya jalan salah satunya adalah menggunakan KPR syariah. Seperti itu. Ya, menggunakan KPR syariah juga kita sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan gaji kita hanya 4 juta atau 5 juta, jangan ngambil yang 800 juta dulu. Memang mimpi kita 800 juta. Seperti itu. Tapi kemampuan kita mentok. Gitu. Artinya kita beli yang rumah yang 200 juta dulu atau 300 juta dulu. Nanti jalan berapa tahun, kita jual lah harganya itu. Seperti itu. Artinya jalur dunia ini kita ilmunya adalah secara bertahap juga. Seperti itu. Jadi jalan 5 tahun KPR syariah, setelah itu kita jual dengan harga yang terbaru 5 tahun itu. Nah, kita dapat uangnya, kita beli yang sesuai dengan mimpi kita, step by step. Artinya meningkatkan atau berinvestasi secara bertahap seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sabar dan menabung investasi secara syariah. Nah, di sini kan kita bisa melakukan investasi tabungan kita, baik itu secara deposito, baik itu secara artinya secara bagi hasil dengan pengusaha seperti itu. Jadi ada deposito syariah yang memang kita dasarkan pada bank syariah ya, karena kan kita tidak terlalu berpikir keras bahwa ini riba atau tidak, tapi kalau misalkan ini adalah bank syariah mempunyai orang yang memang berwawasan syariah seperti itu, memiliki landasan syariah, artinya kita percayakan kepada bank yang syariah. Terlepas dari dalamnya atau memang isu-isu, itu adalah tanggung jawab bank syariah tersebut seperti itu. Nah, artinya sabar dan menabung investasi secara syariah itu adalah ketika kita punya tabungan ya kita depositoin. Atau memang kita memiliki tabungan investasi kepada pengusaha gitu. Ya misalkan mohon maaf saya juga mengkolektif dana-dana yang memang tidak tidak apa ya tidak aktif pada sekitar keluarga saya atau teman-teman saya untuk kita investasikan. Artinya nilai untuk membangun sebuah usaha developer itu merupakan investasi yang cukup besar. Tetapi ketika memang kita gotong royong dengan 50 juta, dengan 100 juta, dengan 200 juta kita himpun bersama-sama, artinya usaha untuk membuat sebuah properti itu mungkin dan itu nyata. Saya usaha ini dengan modal 0 rupiah dengan menghimpun dana-dana investasi dari teman dan keluarga di sekitar saya seperti itu. Yang alhamdulillah Allah percayakan, alhamdulillah Allah mudah-mudahan sampai sekarang ridhoi dan sampai sekarang saya jalankan seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah tambah berkahi untuk orang-orang di sekeliling saya seperti itu. Artinya pilih orang yang memang amanah untuk bisa berinvestasi gitu untuk mengembangkan tabungan kita. Jangan sampai kita berinvestasi pada pengusaha yang memang kita tidak bisa percaya atau tidak memiliki track record seperti itu. Jadi pilihannya deposito di bank atau investasi eh, kepada pengusaha.
Sebenarnya ada satu lagi yaitu deposito secara emas. Tapi kalau misalkan emas itu harus menunggu range waktu 5 tahun minimal untuk memiliki pengembangan nilai investasi biaya emasnya seperti itu. Minimal 5 tahun seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah miliki side job yang mendekati bidang perumahan. Artinya kita baik itu kita menjadi rekanan marketing atau freelance marketing gitu. Kebetulan saya sebagai developer itu merekrut marketing freelance. Totalnya saat ini adalah 200 karena memang kita bebas siapa aja bisa menjual. Terus juga baik itu agen, baik itu perorangan, baik itu yang berpartai atau yang tidak berpartai seperti itu. Jadi teman tetangga, teman partai atau teman yang lainnya, teman pengajian itu silakan masuk yang mau jual gitu. Alhamdulillah eh, ada beberapa marketing yang memang awalnya dia menjual, akhirnya dia jadi investor gitu. 1 bulan penghasilan dia bisa 400 juta dengan menjual gitu. Orang yang memang sudah fokus terhadap bidang penjualan, bidang marketing, artinya ya ini terlepas dia itu fokus. Tapi kalau misalkan kita katakan adalah side job, artinya job sambilan, artinya kan dia sebagai pengajar atau dia sebagai apa kantoran. Nah, artinya kan ini adalah pekerjaan sampingan. Nah, cari perumahan-perumahan yang buka freelance yang bisa titip bayar. Artinya dia cukup mengiklankan, nanti konsumennya itu dilempar ke in-house-nya. Nah, kalau secara in-house nanti kan fee marketingnya full ke kita seperti itu, full ke kita. Misalkan dari developernya dapat 5%, 5% kali 8 kita lakukan set job. Kita lakukan set seperti itu, ya bisa dihitung kita sebulan satu aja. Setahun kita bisa mengumpulkan berapa? 480 juta set job 1 tahun. Nah, tanpa mengganggu dengan menitip saja bayar kita kepada in-house developer itu. Nah, memang ada aturan-aturan developer. Kalau di kami, ketika memang ada yang mau join seperti itu, ada potongan 5%, 0,5%, 5%, dipotong 0,5 untuk in-house-nya dan mereka akan mendapatkan 4,5%. Artinya masih mendapatkan sekali laku unit itu sekitar 35 juta rupiah seperti itu. Nah, ini kan adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk kita menabung, berinvestasi secara sampingan atau pekerjaan sampingan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah hindari pinjaman-pinjaman online. Ketika kita melakukan pinjaman-pinjaman online ataupun non-online atau yang memang bank keliling, gitu, itu sudah merusak apa ya yang Allah ridhoi dan Allah berkahi. Karena memang pinjaman online dan riba itu sudah menyalahi aturan dalam menjemput rezeki kita seperti itu. Maka ketika kita melakukan pinjaman online dan riba, artinya itu sudah merusak rezeki yang kita takdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita punya uang 100 ribu, akhirnya kita maksain pinjaman online 200 ribu. Dan akhirnya kita tidak bisa membayar karena memiliki riba atau bunga yang besar seperti itu. Nah, ini ikhtiar kita untuk mempunyai rumah yaitu hindari pinjaman online atau pinjaman riba seperti itu. Ya, artinya kesimpulan kita adalah ikhtiar kita lewat jalur langit dan lewat jalur dunia. Dan juga Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan atau memang kita lanjut Ustaz Rizky?
Lanjut Bang Adit. Jadi perlu tips-tips praktis nih kan. Kayaknya slide berikutnya menarik nih. Boleh Ya, berapa nanya, patokan harga rumah dikatakan murah? boleh nanya tuh. Siapa ya? Bang Wahyu, Oh, Bang Haji. silakan. Oke, silakan Bang Wahyu. Itu menghindari riba maksudnya kita tidak sama sekali berhubungan dengan perbankan atau gimana nih? Eh, Darut. Terima kasih Bang Haji. Nah, hindari riba Ya, itu menghindari ya, riba artinya kita menghindari apa perbankan yang memang dari hal-hal yang konvensional, dari bank-bank yang riba seperti itu. Artinya ketika kita mau ber-KPR menggunakan bank syariah. Ketika kita mau pinjam uang di bank syariah seperti itu. Nah, ketika kita memang mentok pada bank konvensional, itu kita harus teliti seperti itu. Artinya kita harus mengeluarkan eh, riba-riba yang memang terkumpulkan gitu. Tapi kalau misalkan kita khawatir terhadap riba yang ada di bank konvensional, cukup angkat ke bank syariah saja seperti itu. insya Allah Bank Syariah banyak yang mau. Begitu Bang Bang Haji Haji. dulu. Insya Allah Bank Syariah sekarang itu bisa bantu nasabah lah ya. Karena pun saya pun dibantu sama sama developer Betul, yang pertama, developer tuh bantuin kita untuk bisa masuk diterima sebagai nasabahnya di Bank Syariah. Begitu Bang Adit ya. betul. Alhamdulillah perumahan saya khusus melayani bank syariah ya, BSI. Baik. Dan alhamdulillah Allah tidak menurunkan konsumen yang beli di perumahan kami seperti itu. Ini BSI harusnya iklan di sini nih BSI nih. Karena di endorse sama Bang Adit ya. Pot Lanjut ya. Bang Adit. Nah, Kita oh, soalnya boleh waktunya agak agak lanjut. terbatas Bang Adit. Biar Oke, kemudian gitu. selesai Ya, ya. Lanjut. oke. Berapa Baik. patokan harga rumah dikatakan murah? Sebenarnya rumah atau unit itu sama, linear dengan harga. Hmm. Nggak ada harga rumah murah tapi kualitasnya bagus, nggak ada. Rumah bagus pasti harga bagus. Tapi kalau Seperti itu. misalkan dia jauh begitu kan ada yang, oh ini rumahnya 2 tingkat, 350 juta, tapi daerahnya pelosok 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 begitu. Itu mungkin nggak? Itu mungkin, tapi kan kita harus menghitung jarak kita untuk dari rumah ke kantor. Artinya Hmm. itu kan adalah biaya yang kita investasikan juga, seperti itu. Ya, Ketika oke. kita ngambil di pelosok, tapi kita sehari harus mengeluarkan ongkos 200.000, Hmm. Ya, artinya berarti tadi yang Bang Adit itu di sini harga rumah itu harus dicek juga bagaimana materialnya begitu ya, ya. infrastrukturnya begitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan dari judul, berapa patokan harga rumah yang dikatakan murah? Nah, ini saya bagi dua bidang. Ketika unit itu premium, harga pasti premium, itu Ya. pasti. Tapi dikatakan unit itu dan materialnya sesuai dengan perhitungan. Besinya harusnya menggunakan 10 dan 12. Satu kolom itu 3 besi. Seperti itu. Tapi banyak rumah premium yang tidak berstandar sipil. Dia cuma memakai kolom 4 dengan besi 10. Nah, tapi kalau misalkan standar sipilnya sudah sesuai dengan strukturnya, harganya sesuai, harganya normal, artinya itu murah rumah itu. Furnish dan finishingnya bagus. Gitu. Banyak orang yang memang unit premium itu bagus jika furnishnya atau finishingnya tuh bagus, halus. Kalau misalkan kita lihat rumah-rumah subsidi, artinya dia rumah yang asal jadi, ketika mau serah terima harus renov, atau ketika 1 tahun dia harus bongkar sana bongkar sini seperti itu. Itu bukan dikatakan unit premium seperti itu. Nah, infrastruktur dan harga bangunnya normal. Jadi ketika memang tadi harga bangunnya itu normal, tapi bangunannya sesuai dengan hitungan sipil, furnishnya bagus, looknya oke, bahannya bagus, itu dikatakan unit itu premium tapi murah. Nah, di sini harga premium dikatakan harga premium tapi murah jika unit bagus dan berkelas.
unit rumah dengan infrastruktur yang bagus. Jadi ada memang unitnya benar-benar besar, tapi ada juga unit kecil, tapi didukung dengan infrastruktur bagus. Nah, atau yang ketiga adalah harga per meter unitnya di bawah harga normal. Artinya kita menjual luas bangunan 100, tetapi harganya yang di beberapa lokasi dengan harga luas bangunan 100 itu sudah di 1,6 miliar, 1,4 miliar, sedangkan kalau kami gitu dengan harganya 800 juta sampai dengan 900 juta itu luas bangunan 100 seperti itu. Dan alhamdulillah segmentasi yang saya bangun dari developer Premier Land ini ada segmennya, ada pasarnya gitu. Jadi itu Segmennya dikatakan segmen harga murah, Pamulang lah ya. luas bangunan besar, terus bangunannya bagus, seperti itu. Bang Adit, ini ada pertanyaan Bang Adit nih dari Pak Dedi. Bagaimana Halo, cara tahu spek sesuai aturan sipil? Karena kan sudah putus-putus, dicet. Bang Rizky. Oke. Ada di chat tuh Bang Adit. Bagaimana cara tahu sesuai aturan speknya sesuai aturan sipil? Padahal kan tuh sudah rapi di chat begitu maksudnya. Ngeceknya gimana itu? Di kolom chat tuh ada. Ya, rumah yang memang jadi developer yang bagus, developer yang amanah itu tidak menutup masa penjualan